Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari hal-hal yang ringan-ringan aja dulu ya. Nggak usah terlalu berat-berat deh ya, nanti malah puyeng sendiri. Oke, kita intermezzo dikit aja. BRI Liga 1 2024-2025 memasuki pekan ke-30 alias tersisa 5 pekan lagi nih sebelum mengakhiri kompetisi musim ini. Nah, simak baik-baik ya yang akan kami sampaikan. Di sini kami bilang seandainya. Jadi kalian gak usah baper, gak usah terlalu pede, gak usah juga emosi. Tahan amarah, tahan emosi, tahan kentut juga boleh. Asal jangan tahan napas aja, ntar koit lagi. Atau asal jangan tahan puasa gak juara-juara tuh. Wadidaw, siapa tuh yang gak juara-juara dan puasa juara terus? Nah, kami bilang seandainya Persib itu back to back juara musim ini. Nah, kira-kira penghargaan individual ini akan lebih banyak didapat oleh para pemain Persib atau enggak nih? Dan kira-kira siapa aja yang akan memenangkan penghargaan individu musim ini? Nah, kalau kita berkaca dari musim lalu, dimana kan musim lalu Persib juaranya, Boyan Hodak pelatih terbaiknya, David Da Silva top scorernya, tapi pemain terbaiknya justru dari Madura United, yakni Rivera. Nah, apakah musim ini akan serupa kayak musim kemarin atau enggak? Kalau buat kami pribadi tebakannya sih enggak deh. Sebab ya kalian tahu lah ya, versi PT LIB itu kan selalu absurd. Nah, berikut ini akan kami coba tebak lo ya. Kira-kira musim ini tuh siapa aja sih pihak-pihak atau individu-individu yang akan mendapatkan penghargaan individu. Ini cuma tebakan. Yang pertama, pelatih terbaik. Ini kalau tebakan kami ya, antara Boyan Hodak dan juga Jan Olde Rickering. Kenapa demikian? Kalau Persib juara, otomatis Boyan Hodak kan sebagai pelatih terbaik wajar karena mampu membawa Persib back to back ya. Dan kalaupun Jan Olde Rickering yang terpilih pun buat kami masih wajar karena faktanya di putaran kedua ini Jan Olde Rickering bersama Dewa United adalah pengoleksi poin terbanyak. Kalau nggak salah 28 poin nih sampai pekan ke-29 ya. Ini unggul di atas Boyan Hodak. Jadi kalau misalnya satu di antara dua pelatih ini terpilih sebagai pelatih terbaik, buat kami ini adalah hal yang wajar. Tapi kalau di luar itu ya kurang ajar namanya. Yang kedua, pemain terbaik. Ini mungkin saja akan dipilihnya nominasinya dari berdasarkan kontribusi dan juga jumlah gol kali ya. Ya mungkin saja nominasinya ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tyron Delpino dari Persib, Ciro Alves dari Persib, Mariano Peralta Borneo FC, dan mungkin Rio Matsumura dari Persija kali ya. Tapi kalau tebakan kami, kalau seandainya Persib back to back ya, Tyron Delpino sih kemungkinan akan dapat menjabat sebagai pemain terbaik sih. Yang ketiga, top scorer. Nah, kalau ini sih udah kelihatan ya, udah ketahuan siapa top scorernya, yakni Alex Martin dari Dewa United. Yang keempat, kiper terbaik. Kalau tebakan kami ya, kemungkinan didapat oleh Alan Bernardon dari PSS Sleman. Kenapa demikian? Ini berdasarkan dari jumlah save sih. Jumlah penyelamatan yang dilakukan oleh Alan Bernardon sejauh ini yang tertinggi 118 kalau nggak salah. Tapi kalau diambilnya itu dari jumlah kebobolan, ya mungkin Alan Bernardon nggak akan dapat. Karena faktanya kiper dengan kebobolan tersedikit di musim ini ya Kevin Ray Mendoza dari Persib baru 16 kali. Tapi nggak tahu juga, tebakan kami sih Alan Bernardon ya. Yang kelima itu pemain muda terbaik. Nah, ini nominasinya banyak nih. Banyak tapi juga nggak banyak yang diambil. Ada mungkin Tony Firmansyah dari Persebaya ya. Ada Arkan Fikri dari Arema, Kadek Arel dari Bali United, Galapagamo dari Semen Padang, Dominikus Dion dari PSS Sleman, dan juga Rahmat Arjuna dari Bali United. Ini pemain muda loh ya. Dan tebakan kami kalau memang nominasinya seperti itu, mungkin yang akan dapat adalah Kadek Arel ya. Nah, apakah tebakan kami ini tepat atau enggak ya, kita akan buktiin musim depan.
Lanjut ya, kegagalan Madura United di semifinal ACL 3 ini berdampak luar biasa bagi Liga 1 ya. Musim depan tentunya ya, meskipun saat ini Liga Indonesia ini masih ada di urutan 25 Asia, tapi ternyata di kompetisi Asia Timur, peringkat Liga Indonesia ini turun ke posisi 11, disalip oleh Liga Kamboja yang naik ke posisi 10. Nah, udah tahu dong artinya. Artinya apa? Jika sebuah kompetisi di luar 10 besar kompetisi Asia Timur ya, otomatis ini akan mengurangi jatah wakil kompetisi itu di kompetisi Asia. Indonesia sendiri musim depan udah dipastikan nih akan cuma diwakili oleh 2 wakil di kompetisi Asia, dan itu pun semuanya pakai jalur playoff. Juara Liga 1 musim ini itu akan menjalani playoff ACL 2, dan runner up Liga 1 musim ini akan menjalani playoff ACL 3. Semuanya playoff, nggak ada yang langsung lolos. Nah, kenapa demikian? Karena kompetisi Indonesia ini keluar dari 10 besarnya Asia Timur ya. Mungkin ini akan banyak yang menyalahkan Persib nih. Ah, ini gara-gara Persib nih gagal di ACL 2, makanya wakil Indonesia jadi sedikit di Asia. Itu salah. Jadi gini, musim lalu kita ini punya jatah 2 wakil di Asia, dan dua-duanya itu harus jalani playoff. Yani Persib dan Madura itu sebenarnya musim lalu harus menjalani playoff dulu ya. Tapi karena wakil dari Korea Selatan ini tak lolos lisensi, akhirnya Persib dan Madura lolos otomatis ke babak grup ya di ACL 2 dan ACL 3. Nah, dalam perjalanannya Persib memang gagal lolos dari babak grup ACL 2, tapi satu kemenangan yang diraih Persib lawan Lion City Sailor itu membuat ranking liga kita ini naik ke 25 Asia dan ke 10 Asia Timur, yang artinya ketika Persib gagal di ACL 2, Persib sudah menyumbang 1 wakil ke ACL 2 secara otomatis lo ya. Paham gak maksudnya? Persib emang gagal di ACL 2, tapi gagalnya Persib itu udah membuat wakil Indonesia di Asia itu musim depan 3 karena naik ke 25 dan 10 Asia Timur. Tapi ini gak jadi nih sekarang. Kenapa demikian? Karena Maduranya kalah di semifinal oleh wakil Kamboja. Berarti salah Madura dong? Gak juga. Bukan Maduranya yang salah, tapi lawannya yang salah. Kenapa Madura harus melawan Spyrieng dari Kamboja, sementara kompetisi Kamboja dan Indonesia itu mepet-mepetan di klasemen ranking Asia dan juga ranking Asia Timur. Akhirnya ketika Madura kalah dari Spyrieng dari Kamboja, otomatis disalip dong oleh Kamboja. Nah, inilah yang membuat wakil Indonesia di ACL musim depan cuma 2, itu pun jalur playoff semua. Jadi di sini nggak ada yang salah. Persib udah nggak salah karena memang walaupun gagal di ACL 2, dia udah nyumbang nih 1 wakil langsung lolos ke ACL 2. Tapi ya emang ini ada keberuntungan dari pihak Spyrieng dari Kamboja juga. Gara-garanya dia bisa menang lawan Madura di semifinal ACL 3, ya udah akhirnya kita terlempar lagi. Jadi musim depan itu wakil Indonesia di Asia itu juara Liga 1 itu playoff ya di Liga 2 atau Liga 2 ACL 2. Dan runner up Liga 1 ini akan playoff di ACL 3. Nah, masih berkaitan dengan wakil Indonesia di Asia musim depan. Jika Persib juara dan Dewa United runner up-nya, otomatis dua klub ini akan mewakili Indonesia di Asia musim depan walaupun melalui jalur playoff lo ya. 2 tim ini harus benar-benar mempersiapkan skuadnya musim depan kalau memang nggak mau jadi babak belur ya di Liga Asia musim depan. Kalau Dewa United sih kami yakin ya nggak akan terlalu banyak perubahan musim depan, cuma mungkin akan menambal beberapa pemain baru untuk mengarungi 2 kompetisi andai jadi runner up lo ya. Nah, bagaimana dengan Persib? Nah, ini yang masih menjadi simpang siur, sebab Persib itu mungkin akan jadi kebiasaan tim-tim Liga 1 lain ya, dimana ada kebiasaan ketika sebuah tim bisa back to back juara, ini akan cuci gudang. Contoh aja Bali United, usai back to back juara cuci gudang, akhirnya apa? Sampai sekarang ngap-ngapan juga kan. Nah, masalah pemain asing ini yang menjadi salah satu permasalahan di Persib saat ini, sebab kita tahu lah 8 pemain asing Persib saat ini masih mengambang nasibnya. Bahkan
Ini udah dipastikan bukan 80% ya. Ada 3 pemain asing Persib ini musim depan nggak akan berseragam Persib. Kami nggak mau sebutin siapa pemain itu. Ya silakan tebak sendiri, cari tahu sendiri. Takutnya kalau kami yang ngomong disangkanya kami memprovokasi ataupun sok tahu. Tapi udah pasti ini dari sang agen pemain. 3 pemain ini tuh dipastikan musim depan ya akan hengkang dari Persib sih. Kecuali apa? Kecuali ada kesepakatan baru dari pihak Persib ya. Kita sebutin contohnya aja deh. Ini Ciro Alves kan ditawar oleh Maluku United. Tyran Delpino pun ditawar oleh Maluku United. Dan juga David Da Silva pun ditawar oleh Maluku United. Jadi trio Persib ini sebenarnya ini yang paling dikhawatirkan akan keluar dari Persib musim depan. Nah, baru-baru ini kami dapat info dari pihak Persib. Jadi ada sebuah usulan dari mantan petingginya Persib yang pernah menaungi Ciro Alves untuk memberikan solusi atau ide jika Persib ini harus mempertahankan Ciro Alves minimal setengah musim lagi. Jadi saat ini ada kabar pihak manajemen Persib coba memperbarui klausul kontrak dengan Ciro Alves minimal setengah tahun ya. Ini masalahnya ada di setengah tahun nih. Apakah Ciro ini mau bertahan dengan setengah tahun ini atau memilih tawaran dari klub Malut yang lebih gede full durasinya panjang? Jadi ya baru Ciro ya yang saat ini lagi coba negosiasi dengan pihak Persib apakah akan bertahan musim depan atau tidak. Sisanya kami belum tahu apakah mereka ini akan bertahan di Persib musim depan atau enggak. Tapi gini loh ya, buat kami pribadi gini, ini pendapat kami pribadi loh ya. Kami itu sebenarnya nggak terlalu peduli loh mau siapapun pemain asing Persib musim depan loh ya. Mau siapapun yang masuk, mau siapapun yang keluar, kami sebenarnya nggak terlalu peduli asal memang itu sesuai kebutuhan Persib dan juga sesuai budgetnya aja ya. Yang penting buat kami adalah bukan terutama pada pemainnya sih, tapi pada otak utamanya yakni Boyan Hodaknya. Sebab kalau pendapat kami pribadi ya, selama ada yang namanya Boyan Hodak ya, mau siapapun pemain asing yang datang, kami pikir bisa saja nih diasah oleh Boyan Hodak. Nah, ini akan jadi permasalahan kalau Boyan Hodaknya yang cabut. Nah, ini kami no comment kalau gini nih. Jadi kita akan lihat nih musim depan, apakah masih dipegang oleh Boyan Hodak atau enggak, dan siapa pemain asing yang akan dipakai Boyan Hodak musim depan. Yang pasti saat ini manajemen Persib lagi coba negosiasi dengan Ciro Alves meskipun kecil kemungkinan, karena yang kami tahu trio ini tuh apa ya 85% ke Malut sih, tapi nggak tahu juga namanya bursa transfer, kita nggak ada yang tahu kan. Dari Bali United, Stefano Cugura resmi mundur usai lawan Persib loh ya. Ini banyak yang banget yang kemarin bikin status, bikin postingan katanya Persib mampu menyingkirkan Stefano Cugura. Enggak juga sebenarnya. Karena kami pernah bilang Stefano Cugura memang akan keluar dari Bali United di akhir musim ini. Tapi kami sendiri nggak nyangka keluarnya itu pas banget kalah lawan Persib Bandung ya. Nah, kenapa kami tahu Stefano Cugura akan keluar dari Bali United di akhir musim ini? Karena ya ini balik lagi lah. Sepanjang sejarah Bali United ada di sepak bola Indonesia, Bali United itu jarang banget finish di urutan atau di luar 10 besar loh ya. Terakhir kali Bali United finish di luar 10 besar itu di tahun 2018 di urutan ke-11, itu pun dengan pelatih lokal nih Widodo Ceputro. Tapi ketika ditangani oleh Stefano Cugura di 2019 sampai sekarang, Bali United itu belum pernah loh finish di luar 10 besar. 2019 juara, 2021 2022 juara juga, 2022-2023 urutan kelima, dan musim lalu finish di urutan ketiga. Jadi wajar buat kami kalau Teko keluar dari Bali United musim ini, karena ya inilah tipikal Teko. Ya secara logika gini deh, masa pelatih yang dibilang pelatih asing tersukses Liga 1 dengan 3 gelar juara secara berturut-turut harus finish di urutan luar 10 sih. Nah makanya itu kami bisa memprediksi kenapa Teko akan keluar dari Bali United. Ternyata malah lawan Persib jadi laga terakhir. By the way, kalian udah tahu dong kemana Stefano Cugura ini akan berlabuh. Sebab kalau rumornya sih ada 3 klub nih, ada Bayangkara, ada Persija, dan Persijap Jepara. Nah menurut kalian kemana nih si Teko nih? Intinya kalau masih ngelatih di Liga 1 ya kita akan melihat lagi ya, drama tiduran alias guling-guling. Dari Semen Padang, ini usai mengultimatum alias usai mengkritik atau menyenggol ketum PSSI soal kinerja wasit di laga PS Sleman lawan Dewa United,
Andre Rosiade, CEO-nya Semen Padang, justru diulti balik nih oleh mantan pemain asingnya sendiri dan juga mantan pemainnya MU ya, Charlie Scott. Nah, si Charlie Scott ini bilang, katanya, lah lu ngapain ngomentarin masalah mafia bola? Lah lu sendiri, lah klub lu sendiri masih nunggak gaji. Lah gaji gua aja belum dibayar tuh di klub lu. Itu kata si Charlie Scott ya. Dibalas deh sama si Andre Rosiade katanya. Siapa bilang belum dibayar? Itu cuma kompensasi gaji aja tuh yang belum kami bayar full. Ya sama kayak Sintayong. Sintayong juga sama, kompensasinya belum dibayar sama PSSI. Itu kata Andre Rosiade. Dibalas lagi sama Charlie Scott. Iya, ke saya begitu. Gimana dengan pemain lain? Kan banyak pemain lain juga yang masih tunggak gaji. Nah, jadi panas kan antara Andre Rosiade dengan mantan pemain Manchester United ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Tentu saja adalah sebelum kita mengkritisi orang lain, sebelum kita nyinyirin pihak lain, sebelum kita meledekin klub lain, ya kita harus introspeksi pada klub kita sendiri lah ya. Lowong klub sendiri aja belum beres kok ini nyinyirin pihak lain. Nah, ini juga sama nih. Di semua sendi juga seperti ini, termasuk para supporter. Jangan sampai ada supporter yang sibuk nyinyirin klub lain tapi klubnya sendiri ngap-ngapan. Ayo.